minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Rasa puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, dan mudah-mudahan hidup itu bisa kita pergunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah selalu kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kita yakin kaum muslimin yang berbahagia bahwa tujuan akhir dari perjalanan hidup kita, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin bahwa akhir dari kehidupannya adalah masuk ke dalam Jannatul Firdaus. Tidak ada satu orang pun manusia di permukaan bumi ini, bukan hanya kita dari kalangan umat Islam, yang menginginkan bahwa akhir dari hidup kita ini, bahwa suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Itulah balasan yang paling besar, balasan yang paling indah terhadap setiap amal ibadah kita. Balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbicara tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu ia kepada 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang di antara 4 golongan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kemuliaan, ia dirindukan oleh surga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka adapun yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan oleh surga itu yaitu talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Kita tahu kaum muslimin yang berbahagia bahwa Al-Quran adalah salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berpegang kepada Al-Quran, apabila kita ikut dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan selamat kehidupan kita, baik ketika kita berada di permukaan bumi ini maupun nantinya ketika kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang berbahagia, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang akan dirindukan oleh surga, wa hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lidahnya, orang yang bisa menjaga mulutnya, orang yang bisa menjaga perkataannya dari menyakiti hati orang lain, daripada melukai perasaan orang lain. Kita tahu kaum muslimin yang berbahagia, lidah tidak bertulang, bahwa seorang penyair dalam sebaik syairnya ia katakan, kalau jasad yang luka masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Begitulah tajamnya kaum muslimin yang berbahagia, lidah yang tidak bertulang ini. Dia bisa menyakiti perasaan siapa saja.
lukanya tidak nampak, tapi rasanya sampai ke dalam hati. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita jaga lidah kita. Mari kita jaga lisan kita. Daripada berbuat dosa, daripada menyakiti hati orang lain, daripada menceritakan aib-aib orang lain, yang pada akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, kita akan menjadi orang-orang yang dibencihi, kebalikan daripada yang dirindukan oleh surga. Dan kalau kita sudah termasuk kepada orang-orang yang dibencihi oleh surga, kapan masanya, bagaimana ceritanya kita akan bisa masuk ke dalam surga? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kedua. Kemudian adapun yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan dirindukan oleh surga itu wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang suka memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Maka ini momennya kaum muslimin yang berbahagia. Maka orang-orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, maka dia adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, sekarang adalah bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, mari kita berbagi. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Karena orang-orang yang ringan tangannya untuk membantu orang-orang yang sedang kelaparan, memberi makan kepada mereka-mereka yang sedang kelaparan, adalah termasuk salah satu golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ma'asirul muslimin, hadirin yang berbahagia. Itu yang ketiga. Kemudian adapun yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan dirindukan oleh surga yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan. Yaitu orang-orang yang suka, orang-orang yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah kita yang mau melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena orang-orang yang suka melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Adalah orang-orang yang nantinya diidam-idamkan oleh surga untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin hadirin yang berbahagia, alangkah senangnya sekiranya bukan kita yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, akan tetapi surga yang merindukan kita agar kita dimasukkan ke dalamnya. Kurang beruntung apakah kita jikalau kita termasuk ke dalam 4 golongan manusia ini yang dirindukan oleh surga, yang nantinya akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin hadirin yang berbahagia, itulah 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita termasuk ke dalam salah satu di antara 4 golongan ini, berbahagialah kita. Kita pertahankan apa yang selama ini telah kita laksanakan. Dan seandainya kita tidak termasuk ke dalam 4 golongan ini, marilah kita berusaha semampu kita agar kita termasuk salah seorang di antara 4 golongan yang insya Allah dirindukan oleh surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan kebajikan, dan pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekianlah kultum singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.